Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Orang harus paham ini. Kolaborasi Cikeas Cendana membidik Jokowi. Pak D, waspadalah. Sejak reformasi di tahun 98, belum ada satu presiden pun yang berani mengusik keluarga Cendana. Selama ini, keluarga Cendana aman dan nyaman, gak ada yang mengusik mereka. Sampai datangnya Jokowi. Orang yang tidak mereka sangka-sangka, yang akan mengusik mimpi indah mereka setiap hari. Nah, pertanyaannya, kenapa SBY selama ini tidak bisa melakukan apa yang telah dilakukan oleh Jokowi dalam hal merampas atau mengambil alih aset-aset negara yang selama ini dikuasai oleh keluarga Cendana? Ya mungkin karena SBY ini tidak punya cukup nyali, ya kan? Memang si SBY ini kan dari kalangan militer, sedangkan Jokowi meski dari kalangan sipil. Tapi kalau soal nyali, saya rasa semua rakyat Indonesia juga tahu siapa yang lebih berani. Ketertiban sosial dan stabilitas politik adalah kunci. Rasa aman dan rasa keadilan harus dijamin oleh negara, khususnya oleh aparat hukum dan lembaga-lembaga peradilan, yang juga dengan pemberantasan korupsi terus menjadi prioritas utama. Untuk itu, Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak. Penyelamatan aset negara yang tertunda seperti kasus BLBI terus dikejar dan sudah menunjukkan hasil. Ya, politik selalu menghadirkan dua hal sekaligus. Kebaikan jika yang memainkannya adalah orang-orang baik, dan kejahatan jika yang memainkannya adalah orang-orang jahat. Ada orang terjun ke dunia politik untuk memperjuangkan nasib banyak orang, dan sebaliknya ada juga orang yang tujuan utamanya untuk memperjuangkan diri, keluarga, dan golongannya. Tapi sialnya, sebagian politikus di negara ini masih cenderung pada terakhir yang saya sebut, ingin mengangkat harkat dan derajat diri, keluarga, dan golongannya. Dan demi meraih semua itu, bahkan cara-cara kotor, cara-cara di luar nalar, dan cara-cara tidak manusiawi mereka tempuh. Mereka acuh terhadap norma, adab, dan juga nilai-nilai moral. Panggung politik bangsa ini masih didominasi oleh para politikus busuk, sehingga ketika ada 1-2 orang politikus yang tulus bekerja demi rakyatnya, mereka lantas akan menjadi musuh bersama para politikus berhati setan itu. Mereka akan diserang dari segala sisi, berbagai macam cara dilakukan agar mereka jatuh dari kursinya. Ahok adalah salah satu korban permainan kotor para politikus busuk ini. Dalam waktu yang begitu singkat masa pemerintahannya di DKI Jakarta, ia mampu mengubah wajah ibu kota negara itu menjadi lebih humanis dan modern. Permainan kong kali kong yang sebelumnya acap dimainkan oleh para mafia, ia hentikan. Di tangannya Jakarta bersolek lebih cantik. Tapi akhirnya, kencangnya badai yang menerpanya membuat Ahok tidak mampu mempertahankan kursinya. Politisasi sara, mayat, dan ayat yang dimainkan oleh lawan politiknya berhasil menumbangkannya. Segala rencana besar yang sebelumnya telah ia rancang untuk memajukan Jakarta dan mensejahterakan rakyatnya sirna seketika. Jokowi juga mengalami hal yang kurang lebih sama dengan Ahok, tapi Jokowi bernasib lebih baik. Sekalipun ia diserang habis-habisan, ia berhasil memenangi laga 2 kali malah. Sejak periode pertama masa kepemimpinannya hingga saat ini, ia dan bahkan istri juga anak-anak serta kedua orang tuanya tak pernah berhenti dihujat, dimaki, difitnah, dan ataupun dihina. Di masa kedua pemerintahannya, serangan terhadap diri Jokowi sepertinya semakin intens dilakukan. Dan dari sekian banyak penyerangan itu, menurut saya ada 2 kekuatan besar yang sedang benar-benar serius mengerahkan bidikan senjatanya kepada Jokowi. Mereka adalah kelompok Cikeas, SB dan Demokratnya, serta kelompok Cendana yaitu Tommy Soeharto. Kedua kelompok ini sama-sama pernah menjadi penguasa di negeri ini. SB menjadi presiden 10 tahun lamanya, dan Soeharto, penguasa rezim Orde Baru itu, berkuasa selama 32 tahun. Artinya apa? Bahwa keduanya pernah mengalami masa-masa keemasan, masa-masa di mana segala kemudahan dan kenikmatan begitu gampang didapat. Selama 1 dekade SBY berkuasa, ada begitu banyak kasus korupsi yang oleh banyak pihak menyebut melibatkan SBY, anak-anak, kerabat, ataupun saudaranya. Sebutlah kasus Bank Senturi. Dari kasus mega korupsi ini diduga ada dana yang nilainya cukup besar
mengalir ke Partai Demokrat. Begitupun kasus Hambalang, EKTP, dan juga berbagai kasus-kasus besar lainnya. Tetapi SBY mungkin terlalu kuat, ia seperti tidak tersentuh hukum. Setidaknya hingga hari ini ia lolos dari segala tuduhan miring itu. Begitu pula dengan Tommy Soeharto. Begitu banyak kemudian yang ia dapat ketika ayahnya masih menjadi RI1. Salah satunya yang paling membekas di ingatan kita adalah ia berhasil memonopoli pemberian cengkeh di seluruh tanah air. Tommy dan anak-anak Soeharto lainnya menjadi sangat kaya, seperti sang ayah yang pernah dinobatkan menjadi salah satu orang terkaya di dunia itu. Soeharto tidak hanya sekedar menjadi kepala negara kala itu, namun ia dan keluarganya menjadi penguasa dalam segala sektor di negeri ini. Harta Soeharto menggunung, sementara rakyatnya menderita. Baik SBY ataupun Tommy Soeharto nampaknya ingin mengulang masa-masa yang teramat nikmat itu. Namun di sisi lain, jika dilakukan dengan cara-cara konstitusional, mereka menyadari ada jalan yang cukup terjal yang harus ditempuh untuk menggapainya. Maka satu-satunya cara adalah dengan menempuh jalan motong, dengan bermain curang, karena ketika virus corona mulai merebak di Indonesia, Partai Demokrat menjadi salah satu pihak yang paling kencang menyuarakan agar Jokowi segera melaksanakan kebijakan lockdown. Mereka beralasan bahwa hanya dengan melockdown Indonesia, maka pemutusan penyebaran COVID dapat lebih cepat dilakukan. Kedengarannya memang sangat logis, sehingga khalayak ramai ikut latah menyuarakan lockdown tanpa mereka pernah tahu efek buruk yang akan muncul nantinya. Tapi sesungguhnya ada maksud jahat di balik usul lockdown tersebut. Mereka ingin agar terjadi kekacauan, huru-hara, dan chaos seperti yang terjadi di beberapa negara yang melakukan kebijakan lockdown. Setelah itu mereka lalu akan dengan mudah menguasai bangsa ini. Tapi akhirnya Jokowi lebih memilih PSBB ketimbang lockdown. Nah, setelah pelaksanaan lockdown di beberapa daerah dinilai cukup berhasil menurunkan jumlah pasien positif, Jokowi lalu mewacanakan new normal agar negara kembali bergerak, agar ekonomi yang sebelumnya lesu kembali hidup. Lagi-lagi, wacana itu kembali ditolak oleh Demokrat. Mereka menilai bahwa wacana tersebut merupakan wujud pemerintah menyerah menghadapi corona. PSBB ditolak dengan alasan rakyat akan jatuh miskin dan menderita kelaparan. Lalu new normal juga ditentang karena dianggap pemerintah tidak siap dan menyerah melawan corona. Sangat bisa dimaklumin, sebab jika kenormalan baru itu nantinya berhasil dilaksanakan oleh pemerintah, maka keinginan mereka untuk menjadi penguasa di negeri ini akan semakin sulit diraih karena ekonomi akan kembali bergeliat. Itu artinya keuangan negara akan berangsur normal. Artinya apa? Negara tidak jadi bangkrut seperti harapan mereka saat ini. Pun dengan Tommy Soeharto, ia berusaha keras membidik Jokowi agar ia jatuh. Dengan cara apa? Dengan memainkan isu kebangkitan PKI. Jika isu terkait PKI biasanya muncul pada setiap bulan September, namun anehnya isu itu justru sudah muncul lebih awal. Kenapa? Mereka ingin memanfaatkan pandemi corona ini untuk menyerang dan melengsarkan paksa Jokowi. Tommy Soeharto lewat jongos-jongosnya seperti Fadlizon, Haikal Hasan, Tengku Zulkarnain, dan yang lainnya sejak April lalu begitu gencar menyuarakan bahwa PKI masih eksis. PKI sengaja ingin dibangkitkan oleh rezim ini dan berbagai tuduhan-tuduhan tidak berdasar lainnya. Mereka berharap agar rakyat terprovokasi hingga akhirnya bergerak bersama menggulingkan pemerintahan Jokowi. Tommy sepertinya ingin mengulangi keberhasilan ayahnya mengkudeta Soekarno merebut paksa tampuk kepemimpinan Republik Indonesia dengan menunggangi PKI. Tapi saya berharap sekecil apapun ancaman untuk menurunkan Jokowi, kita yang masih setia mendukung harus tetap merapatkan barisan menghalau segala ancaman itu. Ketika membaca sejarah bangsa Indonesia tak lepas dari penjajahan baik oleh Jepang, Inggris sampai Belanda, Portugis, pertarungan demi pertarungan telah dilewati oleh bangsa ini. Mungkin kita bisa menggambarkannya seperti pada film-film kolosal kerajaan di mana dengan pedang terhunus peperangan ini terjadi dan memakan banyak korban. Tentu senjata pada saat itu sederhana, namun ketika melewati masa kerajaan lalu muncullah penjajah Belanda. Senjata-senjata seperti pedang ataupun keris tidak banyak didapati, maka tak heran kalau bambu runcing menjadi simbol dan senjata perlawanan. Atau bisa juga pedang dan keris serta lainnya dikhususkan bagi orang-orang yang tertentu saja, atau dengan kata lain berasal dari kerajaan. Sedangkan rakyat biasa yang digambarkan dulu dengan strata rendah, ketika kesadarannya dibangkitkan, maka kreativitas perlawanan pada penjajahan pun semakin mencuat.
Apa saja bisa mereka gunakan, apalagi dengan sumber daya alam negeri kita yang begitu sangat kaya. Ya, politik selalu menghadirkan dua hal sekaligus, kebaikan jika yang memainkannya adalah orang-orang baik, dan kejahatan jika yang memainkannya adalah orang-orang jahat. Ada orang terjun ke dunia politik untuk memperjuangkan nasib banyak orang, dan sebaliknya ada juga orang yang tujuan utamanya untuk memperjuangkan diri, keluarga, dan golongannya. Tapi sialnya, sebagian politikus di negara ini masih cenderung pada terakhir yang saya sebut, ingin mengangkat harkat dan derajat diri, keluarga, dan golongannya. Dan demi meraih semua itu, bahkan cara-cara kotor, cara-cara di luar nalar, dan cara-cara tidak manusiawi mereka tempuh. Mereka acuh terhadap norma, adab, dan juga nilai-nilai moral. Panggung politik bangsa ini masih didominasi oleh para politikus busuk, sehingga ketika ada 1-2 orang politikus yang tulus bekerja demi rakyatnya, mereka lantas akan menjadi musuh bersama para politikus berhati setan itu. Mereka akan diserang dari segala sisi, berbagai macam cara dilakukan agar mereka jatuh dari kursinya. Ahok adalah salah satu korban permainan kotor para politikus busuk ini. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Survei Indometer, Jokowi tak ingin legasinya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayai. Hasil riset lembaga survei Indometer menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo mencapai 81,4%, dengan 9,6% diantaranya menyatakan sangat puas. Di tengah tingginya tingkat kepuasan publik yang menembus 81,4%, Jokowi menjadi faktor penentu dalam Pilpres 2024. Tetap tingginya tingkat kepuasan publik, bahkan mencapai rekor tertinggi di atas 80%, merupakan fenomena yang baru terjadi pada masa Jokowi. Pada pemerintahan sebelumnya, ketika masa jabatan 2 periode akan berakhir, hanya separuh yang merasa puas. Berbeda dengan para pendahulunya, Jokowi tidak bersikap diam dan berpangku tangan dalam kontestasi untuk memilih pemimpin nasional berikutnya. Jokowi mendorong sejumlah tokoh untuk maju, baik sebagai calon presiden maupun calon wakil presiden. Jokowi tidak ingin legasi pembangunan yang telah diletakkannya dirusak oleh sosok yang tidak dapat dipercayainya, bahwa para bakal calon presiden maupun bakal calon wakil presiden yang ingin berlaga pun harus memperhitungkan faktor Jokowi. Tingginya tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi menjadi tantangan tersendiri ketika ingin menawarkan program kepada publik. Dalam survei tersebut, hanya 17,8% yang merasa tidak puas dengan kinerja Jokowi, dan diantaranya sebesar 1,0% yang menyatakan tidak puas sama sekali. Survei Indometer dilakukan 10 Juni tahun 2023 terhadap 1.200 responden di seluruh provinsi di Indonesia yang dipilih secara acak bertingkat survei multi-stage random sampling. Margin of error survei sebesar kurang lebih 2,98% dan pada tingkat kepercayaan 95%. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.